Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Panca Saputra dengan NIM 1814040052, jurusan Tadris Matematika B. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir struktur aljabar dengan dosen pengampu Ibu Nita Putri Utami MPD. Baiklah, pertama kita akan bahas tentang grup siklis, di mana definisi yang pertama, terhadap perkalian grup G, titik disebut siklis bila ada elemen A, elemen G sedemikian hingga G itu sama dengan A pangkat N, di mana N elemen Z. Elemen A disebut generator dari grup siklis tersebut. Selanjutnya definisi yang kedua, terhadap penjumlahan grup G, penjumlahan disebut siklik bila ada elemen A, elemen G sedemikian hingga G sama dengan NA di mana N elemen bilangan Z. Definisi yang ketiga, misalkan G, bintang adalah suatu grup dan A elemen G, maka generator A yang membangun suatu subgrup A dinamakan subgrup siklik dari G, bintang. Jadi yang dimaksud dengan subgrup siklik yaitu suatu subgrup yang dibangkitkan oleh satu unsur. Definisi yang keempat itu misalkan G, bintang adalah suatu grup dan A elemen G, maka generator A yang membangun suatu grup A di mana A sama dengan G, maka subgrup tersebut dinamakan dengan grup siklik. Contohnya yaitu misalkan G itu sama dengan min 1,1 adalah suatu grup terhadap operasi perkalian. G, titik tentukan grup siklik dari grup tersebut. Penjelasannya yaitu generator dari G sama dengan min 1,1 adalah min 1 dan 1. Untuk min 1 itu sama dengan min 1 pangkat N di mana N elemen Z. Lalu kita hitung sehingga didapatkan min 1,1. Untuk yang satunya itu 1 pangkat N di mana N elemen Z sehingga didapatkan hasilnya tetap 1. Generator min 1 adalah membangun suatu grup siklik sehingga min 1 sama dengan min 1,1. Generator 1 adalah membangun grup siklik sehingga 1 sama dengan 1. Contoh yang kedua itu kita misalkan G sama dengan 0,1,2,3 adalah suatu grup terhadap penjumlahan, itu G, penjumlahan. Tentukan grup siklik dari grup tersebut. Penjelasannya yaitu generator dari G itu sama dengan 0,1,2,3 adalah 0, 1, 2, dan 3. Untuk 0 itu N0 di mana N elemen Z itu sama dengan 0. Ya, untuk 1 N1 di mana N elemen Z itu sama dengan 0, 1, 2, 3. Dan untuk yang 2 N2 di mana N elemen Z itu sama dengan 0,2. Untuk yang 3 yaitu N3 N elemen Z di mana N elemen Z itu 0,3,2,1. Generator 1 dan 3 adalah membangun suatu grup siklik sehingga 1 itu sama dengan 3 sama dengan 0,1,2,3. Generator 0 dan 2 adalah membangun subgrup siklik sehingga 0 itu sama dengan 0, 2 sama dengan 0,2. Selanjutnya yaitu homomorfisme. Seringkali dijumpai adanya dua buah grup yang memiliki struktur yang sama seperti pada grup multivikatif atau perkalian dari himpunan bilangan kompleks, yaitu 1, min 1, I, min 1, dan grup dari matriks 1, 0, 0, 1, min 1, 0, 1, min 1, 0, 1, 1, 0, 0, min 1, 1, 0 terhadap perkalian matriks yang memiliki daftar Cayley yang sama atau identik. Jika himpunan bilangan kompleks kita misalkan sebagai himpunan E, A, B, C, dan grup dari matriks kita misalkan sebagai himpunan E, A, B, C, maka daftar Cayley dapat kita buat seperti berikut. Kita lihat pada gambar tersebut, daftar Cayley yang sebelah kiri merupakan daftar Cayley E, A, B, C kecil, dan yang kanan merupakan daftar Cayley E, A, B, C besar. Untuk definisi homomorfisme, definisi pertama itu bila S, titik dan T, titik adalah merupakan dua grup, maka fungsi P, S, T disebut homomorfisme grup. Bila P, A, B sama dengan P ke A kali P, B untuk semua A, B elemen S. Bila grup-grup tersebut memiliki operasi berbeda, misalkan S, bintang dan T, O, maka fungsi P sama dengan S, bintang menuju T sama dengan 0 disebut homomorfisme grup bila P,
A kali B sama dengan Pi A O Pi B untuk semua A, B elemen S. Ada beberapa definisi khusus mengenai homomorfisme adalah sebagai berikut. Yang pertama, definisi 4.0 yaitu monomorfisme adalah suatu grup homomorfisme, grup yang injektif. Yang kedua, epimorfisme adalah suatu homomorfisme, grup yang subjektif. Isomorfisme adalah suatu homomorfisme, grup yang bijektif. Definisi 4.10 itu suatu homomorfisme dari suatu grup ke dalam dirinya sendiri dinamakan suatu endomorfisme, dan suatu endomorfisme yang bijektif dinamakan automorfisme. Contohnya kita tunjukkan bahwa grup Z 2, penjumlahan dan H sama dengan min 1,1, titik adalah merupakan homomorfisme. Penyelesaiannya kita lihat pada tabel 4.4 tersebut. Daftar kali grupnya. Dari tabel itu menunjukkan kedua grup Z, penjumlahan dan H, titik tidak sama, tetapi dari kedua tabel tersebut menunjukkan suatu kemiripan satu dengan yang lainnya. Jumlah dari sebarang dua unsur di Z2, penjumlahan berkorespondensi pada hasil kali kedua unsur yang bersesuaian di H, titik, sehingga terdapat korespondensi 1 kurang 1 dari kedua tabel tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kedua grup memiliki struktur yang sama. Jadi kedua grup tersebut dikatakan isomorfik. Homomorfisme kita misalkan G menuju G aksen homomorfisme grup. Yang pertama, jika E elemen identitas di G, maka E sama dengan E aksen elemen identitas di G aksen. Yang kedua, jika A elemen G, maka A pangkat min 1 sama dengan A pangkat min 1 mutlak. Yang ketiga, jika H subgrup dari G, maka H subgrup G aksen. Yang keempat, jika K aksen subgrup dari G aksen, maka pangkat min 1 K aksen subgrup dari G. Selanjutnya itu relasi ekivalen. Misalkan S himpunan tak kosong, relasi ekivalen pada S dikatakan bersifat yang pertama refleksif apabila A ekivalen A untuk setiap A elemen S. Yang kedua, simetris apabila A ekivalen B berakibat B ekivalen A untuk setiap A, B elemen S. Yang ketiga, transitif apabila A ekivalen B dan B ekivalen C mengakibatkan A ekivalen C untuk setiap A, B, C elemen S. Kita contohnya yaitu relasi keterbagian pada bilangan bulat disimbolkan dengan garis dengan definisi untuk A, B elemen Z, A tidak sama dengan 0 dan A di mana B jika dan hanya jika B sama dengan AC untuk setiap C elemen Z mempunyai sifat refleksif dan transitif tetapi tidak bersifat simetris. Kita buktikan. Yang pertama, ambil sembarang A elemen Z itu sama dengan 0, jelas A sama dengan A kali 1. Jadi A dimana A sehingga terbukti garis tersebut bersifat refleksif. Yang kedua, itu pilih 2,6 elemen Z itu sama dengan 0. Jelas 2 garis 6 tetapi 6 garis 2 jadi tidak bersifat simetris. Yang ketiga, ambil sembarang A, B, C elemen Z sama dengan 0 dengan A garis B dan B garis C. Lalu ditunjukkan A garis C. Selanjutnya itu subgrup. Jika G grup dan H sub G, maka H dinamakan subgrup apabila H merupakan grup terhadap operasi yang didefinisikan pada G. Subgrup biasanya disimbolkan dengan lebih kecil, jadi H lebih kecil dari G berarti H merupakan subgrup G. Setiap grup G minimal mempunyai dua subgrup yaitu E dan G. E disebut subgrup trivial dan G disebut subgrup tak sejati dari G. Subgrup selain E dan G dinamakan subgrup sejati. Contohnya yaitu Q, penjumlahan merupakan subgrup dari R, penjumlahan. Z, penjumlahan merupakan subgrup dari Q, penjumlahan. Contoh lainnya yaitu H sama dengan 0,2,4 merupakan subgrup dari Z6 terhadap operasi penjumlahan. Selanjutnya itu teorema Lagrange. Misalkan G grup dari hingga dan H subgrup dari G, maka order dari H membagi habis order dari G. Itu kita buktikan. Misalkan G nilai mutlak G itu sama dengan N dan H nilai mutlak H itu sama dengan N. Karena G berhingga maka terdapat sejumlah berhingga konsep kiri dari H6. Kita namakan G1H, G2H sampai dengan GH. Berdasarkan teorema 3.2.1, G1H mutlak sama dengan G2H mutlak sama dengan
sampai dengan G R H mutlak itu sama dengan M. Karena G1H membentuk partisi pada G, maka G1H itu ditambah dengan G2H tambah GEH itu sama dengan N. Jadi M ditambah M tambah hingga sampai tambah M itu merupakan R itu sama dengan N. Jadi R M itu sama dengan N. Jadi M garis N terdapat kaitan antara order dari suatu grup dengan order dari subgrupnya. Checklist, dimana definisi yang pertama, terhadap perkalian grup G, titik disebut checklist bila ada elemen A, elemen G sedemikian hingga G itu sama dengan A pangkat N, dimana N elemen Z. Elemen A disebut generator dari grup siklik tersebut. Selanjutnya definisi yang kedua, terhadap penjumlahan grup G, penjumlahan disebut siklik bila ada elemen A, elemen G sedemikian hingga G sama dengan NA di mana N elemen bilangan Z. Definisi yang ketiga, misalkan G, bintang adalah suatu grup dan A elemen G, maka generator A yang membangun suatu subgrup A dinamakan subgrup siklik dari G, bintang. Jadi yang dimaksud dengan subgrup siklik yaitu suatu subgrup yang dibangkitkan oleh satu unsur. Definisi yang keempat itu misalkan G, bintang adalah suatu grup dan A elemen G, maka generator A yang membangun suatu grup A di mana A sama dengan G, maka subgrup tersebut dinamakan dengan grup siklik. Contohnya yaitu misalkan G itu sama dengan min 1,1 adalah suatu grup terhadap operasi perkalian. G, titik tentukan grup siklik dari grup tersebut. Penyelesaiannya yaitu generator dari G sama dengan min 1,1 adalah min 1 dan 1. Untuk min 1 itu sama dengan min 1 pangkat N di mana N elemen Z. Lalu kita hitung sehingga didapatkan min 1,1. Untuk yang satunya itu 1 pangkat N di mana N elemen Z sehingga didapatkan hasilnya tetap 1. Generator min 1 adalah membangun suatu grup siklik sehingga min 1 sama dengan min 1,1. Generator 1 adalah membangun grup siklik sehingga 1 sama dengan 1. Contoh yang kedua itu kita misalkan G sama dengan 0,1,2,3 adalah suatu grup terhadap penjumlahan, yaitu G, penjumlahan. Tentukan grup siklik dari grup tersebut. Penyelesaiannya yaitu generator dari G itu sama dengan 0,1,2,3 adalah 0, 1, 2, dan 3. Untuk 0 itu N0 di mana N elemen Z itu sama dengan 0. Ya, untuk 1 N1 di mana N elemen Z yaitu sama dengan 0, 1, 2, 3. Dan untuk yang 2 N2 di mana N elemen Z itu sama dengan 0,2. Untuk yang 3 yaitu N3 N elemen Z di mana N elemen Z itu 0,3,2,1. Generator 1 dan 3 adalah membangun suatu grup siklik sehingga 1 itu sama dengan 3 sama dengan 0,1,2,3. Generator 0 dan 2 adalah membangun subgrup siklik sehingga 0 itu sama dengan 0, 2 sama dengan 0,2. Selanjutnya yaitu homomorfisme. Seringkali dijumpai adanya dua buah grup yang memiliki struktur yang sama seperti pada grup multivikatif atau perkalian dari himpunan bilangan kompleks, yaitu 1, min 1, I, min 1, dan grup dari matriks 1, 0, 0, 1, min 1, 0, 1, min 1, 0, 1, 1, 0, 0, min 1, 1, 0 terhadap perkalian matriks yang memiliki daftar Cayley yang sama atau identik. Jika himpunan bilangan kompleks kita misalkan sebagai himpunan E, A, B, C, dan grup dari matriks kita misalkan sebagai himpunan E, A, B, C, maka daftar Cayley dapat kita buat seperti berikut. Kita lihat pada gambar tersebut, daftar Cayley yang sebelah kiri merupakan daftar Cayley E, A, B, C kecil, dan yang kanan merupakan daftar Cayley E, A, B, C besar. Untuk definisi homomorfisme, definisi pertama itu bila S, titik dan T, titik adalah merupakan dua grup, maka fungsi OP S T disebut homomorfisme grup. Bila P A, B sama dengan P ke A kali P B untuk semua A, B elemen S. Bila grup-grup tersebut memiliki operasi berbeda, misalkan S, bintang dan T, O, maka fungsi P sama dengan S, bintang menuju T sama dengan 0 disebut homomorfisme grup bila P A kali B sama dengan P A O P B untuk semua A, B elemen S.
Ada beberapa definisi khusus mengenai homomorfisme adalah sebagai berikut. Yang pertama, definisi 4.0 yaitu monomorfisme adalah suatu grup homomorfisme, grup yang injektif. Yang kedua, epimorfisme adalah suatu homomorfisme, grup yang subjektif. Isomorfisme adalah suatu homomorfisme, grup yang bijektif. Definisi 4.10 itu suatu homomorfisme dari suatu grup ke dalam dirinya sendiri dinamakan suatu endomorfisme, dan suatu endomorfisme yang bijektif dinamakan automorfisme. Contohnya kita tunjukkan bahwa grup Z 2, penjumlahan dan H sama dengan min 1,1, titik adalah merupakan homomorfisme. Penjelasannya kita lihat pada tabel 4.4 tersebut. Daftar kali grupnya. Dari tabel itu menunjukkan kedua grup Z, penjumlahan dan H, titik tidak sama, tetapi dari kedua tabel tersebut menunjukkan suatu kemiripan satu dengan yang lainnya. Jumlah dari sebarang dua unsur di Z2, penjumlahan berkorespondensi pada hasil kali kedua unsur yang bersesuaian di H, titik, sehingga terdapat korespondensi 1 kurang 1 dari kedua tabel tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kedua grup memiliki struktur yang sama. Jadi kedua grup tersebut dikatakan isomorfik. Homomorfisme kita misalkan G menuju G aksen homomorfisme grup. Yang pertama, jika elemen identitas di G, maka E sama dengan E aksen elemen identitas di G aksen. Yang kedua, jika A elemen G, maka A pangkat min 1 sama dengan A pangkat min 1 mutlak. Yang ketiga, jika H subgrup dari G, maka H subgrup G absen. Yang keempat, jika K aksen subgrup dari G aksen, maka pangkat min 1 K aksen subgrup dari G. Selanjutnya itu relasi ekivalen. Misalkan S himpunan tak kosong, relasi ekivalen pada S dikatakan bersifat yang pertama refleksif apabila A ekivalen A untuk setiap A elemen S. Yang kedua, simetris apabila A ekivalen B berakibat B ekivalen A untuk setiap A, B elemen S. Yang ketiga, transitif apabila A ekivalen B dan B ekivalen C mengakibatkan A ekivalen C untuk setiap A, B, C elemen S. Kita contohnya yaitu relasi keterbagian pada bilangan bulat disimbolkan dengan garis dengan definisi untuk A, B elemen Z, A tidak sama dengan 0 dan A di mana B jika dan hanya jika B sama dengan AC untuk setiap C elemen Z mempunyai sifat refleksif dan transitif tetapi tidak bersifat simetris. Kita buktikan yang pertama, ambil sembarang A elemen Z itu sama dengan 0, jelas A sama dengan A kali 1. Jadi A dimana A sehingga terbukti garis tersebut bersifat refleksif. Yang kedua itu pilih 2,6 elemen Z itu sama dengan 0. Jelas 2 garis 6 tetapi 6 garis 2 jadi tidak bersifat simetris. Yang ketiga, ambil sembarang A, B, C elemen Z sama dengan 0 dengan A garis B dan B garis C. Lalu ditunjukkan A garis C. Selanjutnya itu subgrup. Jika G grup dan H sub G, maka H dinamakan subgrup apabila H merupakan grup terhadap operasi yang didefinisikan pada G. Subgrup biasanya disimbolkan dengan lebih kecil, jadi H lebih kecil dari G berarti H merupakan subgrup G. Setiap grup G minimal mempunyai 2 subgrup yaitu E dan G. E disebut subgrup trivial dan G disebut subgrup tak sejati dari G. Subgrup selain E dan G dinamakan subgrup sejati. Contohnya yaitu Q, penjumlahan merupakan subgrup dari R, penjumlahan. Z, penjumlahan merupakan subgrup dari Q, penjumlahan. Contoh lainnya yaitu H sama dengan 0,2,4 merupakan subgrup dari Z6 terhadap operasi penjumlahan. Selanjutnya itu teorema Lagrange. Misalkan G grup dari hingga dan H subgrup dari G, maka order dari H membagi habis order dari G. Yang itu kita buktikan. Misalkan G nilai mutlak G itu sama dengan N dan H nilai mutlak H itu sama dengan N. Karena G berhingga maka terdapat sejumlah berhingga konsep kiri dari H6. Kita namakan G1H, G2H sampai dengan GH. Berdasarkan teorema 3.2.1, G1H mutlak sama dengan G2H mutlak sama dengan sampai dengan GRH mutlak itu sama dengan M. Karena G1H membentuk partisi pada G, maka
G1H itu ditambah dengan G2H tambah GEH itu sama dengan N. Jadi M ditambah M tambah hingga sampai tambah M itu merupakan R itu sama dengan N. Jadi R M itu sama dengan N. Jadi M garis N terdapat kaitan antara order dari suatu grup dengan order dari subgrupnya.